Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, saat ini kita sedang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Surat At-Tahrim. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang ke-6 dari Surat At-Tahrim, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap orang-orang beriman agar menjaga diri-diri mereka dan keluarga mereka dari siksaan api neraka. Dan wujud dari seseorang menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari siksaan api neraka yaitu dengan mempelajari agama dan mengajarkannya dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam salah satu perkataannya mengatakan bahwa allimuhum umura dinikum. Cara dalam menjaga anggota keluarga dari api neraka yaitu dengan mengajarkan kepada mereka urusan agama. Karena tidak ada jalan untuk menjauhkan diri dari neraka kecuali dengan kita komitmen dan istiqamah di dalam menjalankan ajaran agama. Dan ajaran agama tidak mungkin diamalkan, tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan terlebih dahulu kita mempelajarinya, memahaminya. Oleh karena itu, wujud konkret dari menjaga diri dan menjaga anggota keluarga dari neraka yaitu dengan kita mempelajari ajaran agama kita. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina kafaru. Kalau sebelumnya yang dipanggil adalah orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu adalah panggilan kemuliaan. Sedangkan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, ini adalah panggilan penghinaan. Dan panggilan ini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari akhirat. Apa yang dikatakan kepada mereka? La ta'tadzirul yaum. Jangan mencari-cari uzur. Jangan lagi mencari-cari alasan pada hari ini. Itu pada hari akhirat. Kalau di dunia seseorang masih bisa mencari-cari alasan ketika dia akan dihukum agar bisa menghindari hukuman, meskipun secara fakta dia melakukan kesalahan, tapi dia bisa mencari-cari alasan sehingga dia bisa lolos dari hukuman itu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
orang-orang kafir dari kalangan orang-orang munafik ketika mereka diajak berperang dan mereka tidak ikut di dalam peperangan itu, meskipun tidak ada uzur, tapi mereka bisa mencari-cari uzur, mencari-cari alasan, sehingga dia terbebas dari celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dunia manusia bisa saja berdusta, manusia bisa melakukan rekayasa untuk menutupi kesalahannya sehingga ia terbebas dari hukuman. Tetapi di akhirat nanti la ta'tadzirul yaum, tidak ada lagi orang yang bisa mengajukan alasan-alasan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya engkau pada hari kiamat nanti akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang kalian pernah lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab seseorang melebihi dari perbuatan yang pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan yuwabbihu ahlan nar yaumal qiyamati bihadza at-tawbih. Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang kafir dengan panggilan ini, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum fa innahu dhahaba waqtul i'tidar. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, sesungguhnya telah lewat masa di mana kita atau di mana seseorang itu bisa mencari alasan, yaitu ketika masih di dunia. Wazala naf'uhu, dan sudah tidak ada lagi manfaatnya. Ketika di dunia masih bisa mencari-cari alasan, meskipun alasan itu tidak benar, meskipun alasan itu dibuat-buat, tapi bisa saja itu mendatangkan manfaat. Terlepas itu boleh atau tidak boleh, tapi bisa mendatangkan manfaat. Nah, di akhirat nanti tidak ada lagi. Meskipun seseorang mengatakan demikian dan demikian, tapi itu sama sekali tidak bisa bermanfaat. Ya, karena yang akan bersaksi pada hari itu bukan hanya lisan kita, yang akan memberikan keterangan tentang diri kita itu bukan hanya lisan kita, tapi anggota-anggota tubuh yang melekat di tubuh kita itu akan turut serta bersaksi atas apa yang pernah kita lakukan. Sehingga kalau kita mengingat tentang keadaan seperti ini, di mana semua akan bersaksi dan tidak ada yang tersembunyi, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali memperbanyak istighfar, bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada di antara kita yang terbebas dari melakukan kesalahan, sehingga seseorang butuh untuk beristighfar, butuh untuk bertobat. Ya, dan itu yang akan disebutkan di ayat yang berikutnya. Falam yabqal ana illa al-jazaa'u 'alal a'mal. Jadi tidak ada lagi pada hari kiamat yang tersisa selain daripada balasan terhadap amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Inilah yang menguatkan orang beriman, di mana orang beriman selalu meyakini bahwa ada hari di mana amalan kita akan dibalas. Itulah sebabnya di dalam setiap salat saat kita membaca suratul Fatihah, kita membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Padahal semua hari dikuasai oleh Allah, tetapi disebutkan secara khusus hari pembalasan agar kita selalu mengingat bahwa ada hari di mana amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi ekstra hati-hati di dalam melakukan sesuatu, karena kita tahu akan ada balasannya, dan kita akan berusaha untuk
selalu melakukan kebaikan-kebaikan, dan jika tergelincir di dalam suatu keburukan, maka kita segera beristighfar, bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum lam tuqaddimu illa al-kufra billahi wat takdziba bi ayatihi wa muharabata rusulihi wa awliyaihi. Dan kalian, maksudnya orang-orang kafir, lam tuqaddimu illa al-kufur, tidak ada yang kalian persembahkan pada hari ini selain daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, wat takdziba bi ayatihi, dan pendustaan terhadap ayat-ayatnya, wa muharabata rusulihi wa awliyaihi, dan memerangi para utusan-utusannya, para rasulnya dan para walinya. Ya, ini tentu seburuk-buruk amalan yang dibawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di surah yang lain, hal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan persiapan-persiapan yang sematang mungkin untuk menghadapi hari kiamat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasihat-nasihat seperti ini, ayat-ayat seperti ini yang menguatkan diri kita di dalam kebaikan. Ketika kita akan menghadiri majelis ilmu, maka di antara yang mendorong kita hadir di majelis ilmu tidak lain untuk menyiapkan bekal menghadapi hari akhirat, sehingga kita terkuatkan di dalam melakukan suatu kebaikan. Jadi setiap kita akan melakukan suatu kebaikan, apalagi ketika ada rasa lemah, ya, ada bisikan untuk tidak melakukannya, maka kita ingat bahwa kebaikan yang kita lakukan ini murni untuk menjadi bekal kita di hari akhirat. Insyaallah dengan hadirnya perasaan dan pikiran seperti itu, maka kita akan menjadi terkuatkan di dalam melakukan suatu kebaikan. Kemudian di ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan taubat itu ia menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam neraka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari itu, pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya itu berada di sekitar orang-orang beriman, di depan, ya, di sekitarnya ketika berjalan di atas as-sirat, di atas titian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Setiap orang akan melewati titian itu, dan ini adalah titian yang bisa sangat mudah dilewati dan bisa juga sangat sulit untuk dilewati. Dan Nabi SAW menceritakan bahwa manusia sangat bervariasi keadaannya ketika melewati titian itu. Ya, ada yang cepat dan ada juga yang sangat lambat, bahkan ada yang sampai terjatuh. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya.
Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang terpenuhi di dalamnya syarat-syarat bertaubat, di mana para ulama telah menjelaskan bahwa ketika dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan dosa kepada Allah, murni kepada Allah, maka syaratnya ada 3. Berhenti dari perbuatan dosa tersebut, kemudian berazam untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa itu, menyesal, ya, yang pertama menyesali perbuatan itu, kemudian berhenti, ketiga berazam untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa tersebut. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Dan ketika dia teringat dengan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, maka dia membencinya dan dia berusaha dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dosa itu ada kaitannya dengan hubungan sesama manusia, maka ada syarat yang keempat, yaitu harus menyelesaikannya. Jika itu harta yang pernah diambil, maka dia wajib mengembalikannya. Jika itu kezaliman yang bersifat secara fisik, maka dia meminta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Dosa yang berkaitan dengan sesama manusia ketika tidak terselesaikan di dunia, maka bisa menjadi penyebab terkurasnya pahala dan amalan kita. Karena semua kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain yang tidak terselesaikan di dunia, maka pasti akan dituntut di akhirat. Dan penyelesaian tuntutan di akhirat itu dengan cara menebus. Ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain dan tidak selesai di dunia, maka kesalahan itu ditebus dengan cara pahala kita diambil dan diberikan kepada orang yang telah kita zalimi. Jika ternyata pahala kita telah habis, maka kesalahan orang yang kita zalim itu yang dipindahkan kepada kita. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih ketika menjelaskan tentang orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Nabi dalam salah satu dialog dengan para sahabatnya itu bertanya, tahukah kalian siapa itu al-muflis? Atadruna manil muflis? Siapa yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan yang bangkrut itu yang sudah tidak punya uang, tidak punya dinar dan dirham. Nabi SAW mengatakan yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa beraneka ragam pahala, ada pahala puasa, ada pahala salat, ada pahala zakat, tetapi di saat yang sama dia juga datang dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Dia memukul, dia menyakiti, dia menumpahkan darah orang lain. Maka kata Nabi SAW, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka diberikanlah kebaikannya kepada orang-orang yang telah dia zalimi untuk menebus kesalahannya itu. Jika fa in faniyat hasanatu, jika kebaikannya telah habis sebelum dosa-dosa kepada sesama itu terselesaikan, ukhidha min khatayahum faturihat ilaihim. Diambil kesalahan orang itu, kesalahan yang pernah dia zalimi, dan dilimpahkan kepada orang yang menzaliminya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertobat dengan taubatan nasuha, dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam penjelasan itu mengatakan taubat itu hukumnya wajib. Taubat hukumnya wajib, fardhu ain. Fardhu ain seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang terbebas dari yang namanya kesalahan. Dan ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan taubatan nasuha, tapi pada intinya adalah keterangan itu berkaitan dengan
keterpenuhan daripada syarat-syarat taubat yang tadi telah kita sampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa wa'ada 'alaiha bi takfiris sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala berjanji, asa rabbukum. Ketika jadi asa ini artinya semoga. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang pasti. Allah pasti akan memberikan balasan. Cuma kita tidak tahu, kita tidak tahu apakah taubat yang kita lakukan itu adalah taubatan nasuha atau tidak. Makanya pakai asa, semoga. Sama ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, di akhirnya la'allakum, juga artinya semoga. Tujuannya apa? Tujuannya agar seorang hamba itu tidak memastikan, agar seorang hamba itu selalu berada di antara raghaban wa rahaba, berada di antara ada rasa khawatir tetapi juga ada rasa berharap, tidak bisa dia memastikan. Dan ini sangat bermanfaat untuk menjauhkan seseorang dari sifat ujub terhadap ibadah yang ia lakukan, terhadap kebaikan yang ia lakukan. Karena di antara faktor yang menjadikan seseorang itu ujub bukan hanya karena perkara-perkara dunia, bukan hanya karena kelebihan dalam urusan dunia yang ia dapatkan, tetapi ujub juga itu bisa terjadi karena kelebihan yang bisa ia lakukan dalam urusan-urusan ibadah, sehingga terkadang merasa bahwa dia lebih baik dari orang lain disebabkan karena ibadah dia lebih banyak daripada ibadah orang lain. Padahal kita tidak tahu 24 jam yang dilakukan oleh seseorang. Bisa saja ada kebaikan yang dia kerjakan, kita tidak mengetahuinya, dan dia mengerjakannya dengan keikhlasan yang lebih tinggi daripada apa yang kita lakukan. Karenanya ketika kita menyadari bahwa kebaikan yang kita lakukan itu juga belum ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berharap, maka hal itu akan menjauhkan kita dari sifat ujub. Apa yang dibanggakan dengan amalan kita, padahal amalan kita sendiri belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita berharap, maka kita akan berusaha. Beda dengan orang yang sudah memastikan. Ketika dia sudah memastikan, maka dia tidak lagi tergerak untuk berusaha karena sudah pasti dia dapat. Sama orang yang mendaftar pekerjaan, dia ingin bekerja di suatu tempat, sudah ada informasi bahwa dia pasti lolos, maka dia akan santai-santai saja. Sama halnya juga dalam ibadah. Ketika dia sudah pasti, dia akan santai, tapi tidak ada yang dipastikan. Bahkan orang yang mendapatkan kepastian sekalipun justru semakin sungguh-sungguh dalam beribadah kalau dalam urusan yang berkaitan dengan akhirat. Jadi karena tidak pasti, maka kita terus berusaha. Karena kita berharap, orang yang punya harapan, dia akan berusaha semaksimal kemampuan yang dia miliki. Orang yang tinggi harapannya, dia akan berusaha dengan penuh kesungguhan untuk meraih apa yang dia harapkan agar benar-benar terwujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka, orang-orang yang bertobat dihapuskan dosa, kemudian dimasukkan ke dalam surga, keberuntungan. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang beriman pada hari kiamat, di mana mereka berjalan diterangi oleh cahaya yang mereka miliki, dan ketika mereka melihat, ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik, itu juga sempat mendapatkan cahaya sedikit, tetapi ketika akan masuk ke titian untuk melewatinya, cahaya itu dipadamkan. Maka pada saat orang-orang beriman melihat hal tersebut,
orang-orang beriman meminta kepada Allah agar cahaya mereka disempurnakan. Jadi kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di dunia itu manfaat yang dia dapatkan ya mirip dengan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Di saat cahaya itu dibutuhkan, justru Allah memadamkannya. Di dunia mungkin mereka mendapatkan manfaat. Ya, dia terjaga jiwanya, terjaga hartanya, terjaga keamanannya. Tapi di akhirat juga dia dapat cahaya sedikit, tapi di saat cahaya itu dia sangat butuhkan, justru Allah Subhanahu wa taala memadamkannya, sehingga semakin sempurna siksaan itu, semakin sempurna penyesalan yang ada pada mereka. Ya, bahkan mereka merengek minta cahaya, sebagian cahaya yang dimiliki oleh orang-orang beriman, dan mengklaim bahwa dulu kita di dunia bersama-sama, maka berikanlah sebagian dari cahaya itu. Tetapi pada hari akhirat seperti yang disebutkan di ayat yang sebelumnya, tidak ada lagi alasan-alasan, tidak ada lagi rekayasa, tidak ada lagi orang yang bisa berdusta. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penguat ya, bahwa orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun tingkat keimanannya yang sangat tinggi, tingkat ketakwaannya yang sangat tinggi, ya tetap mereka ada melakukan yang namanya kesalahan, sehingga mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat ini juga menunjukkan kepada kita semua atharut taubah, ya, efek daripada taubat, di mana manfaatnya sangat besar sekali. Ya, dan salah satu kisah yang menguatkan kita untuk selalu bertobat dan menjadikan seseorang untuk tidak berputus asa dari kesalahan yang pernah dia lakukan, itu kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang seseorang yang membunuh 100 orang. Dosa sangat besar, plus dosa ini berkaitan dengan hak sesama manusia. Tetapi karena taubatnya yang sungguh-sungguh, maka semua kesalahan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak orang yang pernah dia zalimi, hak-hak orang yang pernah dia bunuh, itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi kebaikan yang ia lakukan melalui taubatnya, sehingga dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang bertobat, hendaknya seorang itu bertobat murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena faktor-faktor yang bersifat duniawi, bukan karena pertimbangan maslahat-maslahat yang bersifat duniawi. Ya, ketika taubat seseorang itu tidak murni, maka dengan mudahnya dia bisa kembali kepada kesalahan yang pernah ia lakukan. Ya, jadi kenapa seseorang telah bertobat, atau istilah yang biasa kita dengar hari ini berhijrah, tapi setelah itu dengan mudah dia kembali. Ya, salah satu faktornya itu adalah tidak adanya kemurnian atau minimnya keikhlasan ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di masa sahabat ya, ada juga, tapi 1-2 orang saja ya, masuk Islam tapi kembali murtad. Ya, kenapa bisa demikian? Ya karena faktor dia bertobat itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu karena Allah, maka apapun yang terjadi di sekitarnya itu tidak akan menggoyahkan dirinya. Toh dia melakukan semua ini karena Allah, bukan karena siapapun. Ya, kalau sesuatu itu karena Allah, maka seseorang akan kuat dan Allah akan menguatkan dirinya. Jadi orang yang melakukan sesuatu kebaikan karena Allah, ya, dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan ayat ini, semoga bermanfaat.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.